Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tips atau membagikan pengalaman saya selama masa persiapan untuk mengikuti ujian JLPT N3. Saya mengikuti JLPT N3 itu di bulan Desember tahun 2024 dan dinyatakan lulus di akhir Januari 2025. Untuk sertifikatnya sendiri saya belum ambil karena belum keluar juga sertifikatnya dan saya keburu sudah di Jepang sekarang. Nah, untuk JLPT sendiri itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi JLPT itu adalah ujian untuk mengukur level pengetahuan bahasa Jepang seseorang gitu. Nah, untuk perbedaan setiap levelnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Silakan di pause dulu. Jadi untuk cara belajarnya, metode belajar setiap orang tentu berbeda ya teman-teman. Dan kali ini saya akan membagikan cara yang berhasil saya gunakan. Nah, saya memfokuskan waktu selama 3 bulan gitu untuk belajar secara efektif. Sebelumnya saya sudah memiliki dasar ya tentunya dari perkuliahan gitu, atau nonton anime dan juga belajar secara mandiri dari internet gitu. Namun dalam 3 bulan ini saya benar-benar fokus untuk menghadapi JLPTN 3 gitu. Nah, gimana caranya? Yang saya gunakan itu eh, yaitu fokus pada kosakata gitu. Karena menurut saya menghafal kanji itu kurang efektif. Jadi saya lebih banyak menghafal kosakata saja. Jika kosakatanya udah dikuasai, insya Allah tata bahasa, bumpo, sama kanji pun akan lebih mudah dipahami gitu. Karena kalau cuman menghafal kanjinya saja, nanti mungkin kita memang bisa membaca kunyomi atau onyominya begitu kan. Tetapi kalau dia dihubungkan sama kanji yang lain, nah mungkin cara bacanya kita bisa, tapi artinya kita tidak tahu gitu kan. Kalau kita langsung belajar sama kosakatanya, saya rasa kanjinya pun kita udah langsung bisa tahu. Dan untuk tata bahasa itu kalau kita sudah tahu kosakatanya, insya Allah mudah untuk dipahami gitu. Karena kalau tata bahasanya agak kacau, itu kalau kosakatanya kita tahu akan berasa gitu. Oh, ini agak aneh gitu rasanya gitu. Nah, langsung aja ya ke tahap-tahapan yang saya lakukan. Jadi saya menggunakan soal-soal tahun sebelum-sebelumnya gitu dari JLPT N3 ini. Nah, eh, teman-teman bisa dapat dari internet banyak sebenarnya, tapi kalau kesulitan untuk menemukannya, saya taruh di deskripsi linknya. Nanti teman-teman bisa akses sendiri. Nah, jadi sekitar 5 soal itu saya download, terus saya print gitu kan. Nah, jadi untuk 5 soal itu saya bagi menjadi 5 minggu. Nah, di 5 minggu itu saya ngapain aja? Hari pertamanya itu saya gunakan untuk membaca dari awal di sesi kosakata dan sesi tata bahasa. Saya membaca soal, lalu jika ketemu eh, kosakata yang tidak saya tahu artinya atau cara bacanya, saya gunakan HP, saya foto menggunakan Google Translate gitu kan. Nah, di atas soal itu sendiri saya langsung tuliskan artinya di kertas itu langsung gitu. Nah, di hari kedua juga sama, saya lakukan cara yang sama gitu kan. Setiap ketemu kosakata yang tidak saya ketahui artinya, saya foto menggunakan Google Translate, lalu artinya saya tulis. Nah, terakhir
eh, kalau semua kosakatanya udah selesai saya translatekan bagi yang belum saya ketahui gitu. Nah, itu saya masukkan ke aplikasi yang namanya Quizlet. Nah, kenapa saya menggunakan Quizlet? Karena di sini ada fitur flashcard-nya ya. Nah, menurut saya kalau menghafal kosakata itu flashcard sangat membantu gitu ya. Dan di aplikasi Quizlet ini bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya kan baru 2 hari ya dalam seminggu. Nah, di hari ketiga sampai hari ketujuhnya ini saya gunakan untuk menghafal kosakata yang tadi, semua kosakata dari sesi yang hari pertama sesi kosakata sama tata bahasa. Nah, di hari kedua saya gunakan untuk mengetahui kosakata di bagian reading, sesi reading gitu kan. Nah, selanjutnya saya masukkan ke aplikasi Quizlet tadi kan. Nah, terakhir untuk ke hari ketiga sampai hari ketujuh itu saya gunakan untuk menghafal semuanya. Mungkin sehari saya hafal sekitar 30 kosakata, saya ulang-ulang gitu kan. Begitu seterusnya sampai ke hari ketujuh. Misalnya di hari keempat saya sudah hafal semuanya. Nah, sisa harinya tetap saya gunakan untuk mengulang-ulang kembali kosakatanya. Nah, begitu juga di minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu kelima itu saya gunakan metode yang sama, cara yang sama, sehingga nantinya bisa menghafal kosakata-kosakatanya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, meskipun di minggu pertama itu kita sudah lancar, kosakata satu soalnya itu semuanya kita sudah ketahui, tapi di minggu ketiga saya yakin ada mungkin sampai 10 atau lebih kosakata nanti akan kelupaan gitu kan. Nah, selanjutnya tetapi saya tidak menggunakan minggu ketiga ini untuk mengulang kosakata yang di minggu pertama. Jadi saya fokuskan di minggu ketiga yaitu soal yang ketiga dan seterusnya sampai minggu kelima. Nah, kan baru 5 minggu ya. Sedangkan saya bilang saya butuh waktu 3 bulan untuk persiapan. Nah, sedangkan yang digunakan baru 5 minggu gitu kan. Nah, sisa harinya itu saya gunakan tiap hari untuk mengulang dari awal minggu pertama sampai minggu kelima. Itu saya lakukan secara berurutan. Saya lakukan secara berurutan, diulang terus menerus. Pasti ada saja kosakata yang akan kelupaan gitu. Karena dia banyak banget gitu kan. Nah, gitu seterusnya sampai hari ujian gitu kan. Nah, terakhir untuk sesi listening. Listening saya tidak mengumpulkan kosakatanya di soal, tetapi saya lebih sering nonton YouTube. Kalau di YouTube itu ada Moshi Yusuke, itu dia monolog sambil jalan-jalan gitu kan. Nah, bisa sekalian lihat subtitlenya juga. Selanjutnya ada juga Yuyu no Nihongo Podcasto. Nah, itu juga saya gunakan untuk latihan listening gitu. Nah, kurang lebih tips untuk atau pengalaman saya selama masa persiapan itu seperti itu ya guys. Nah, mungkin untuk teman-teman yang butuh bantuan atau punya pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya atau teman-teman yang lain juga pasti akan membantunya ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman juga diluluskan JLPT-nya. Dan saya rasa tidak hanya untuk JLPTN 3, metode ini juga akan saya gunakan untuk selama setahun di Jepang ini untuk mengejar JLPTN 2 gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.